Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 191, tidur tanpa menyalakan lampu di malam hari. Dengan saya, Lin Yu sedikit terkejut menilai dari sikap hormat Han Bing. Lin Yu bisa menebak bahwa identitas orang di sisi lain telepon itu tidak biasa, dan pihak lain ingin berbicara dengannya. Ya, ingatlah untuk menunjukkan rasa hormat. Han Bing memelototi Lin Yu dengan kejam sambil memegang gagang telepon, dan menasihati. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dia secara alami mengambil ukuran, dan kemudian mengambil alih telepon. Halo, halo. Itu Jiarong, bukan? Suara seorang lelaki tua datang dari ujung telepon yang lain. Tidak seperti yang diharapkan Lin Yu, suara lelaki tua itu sangat baik, seperti kakek di sebelah, tapi penuh udara. Ya, halo. Sikap Lin Yu tidak secara sadar menghormati. Saya mendengar tentang Anda dari Han Bing. Pahlawan itu adalah seorang pemuda. Dia memiliki kemampuan yang sangat baik. Dia harus mengabdi pada negara. Anak muda, apakah Anda tertarik untuk datang ke kantor intelijen militer kita? Orang tua itu dengan penuh semangat mengundang. Tidak, Lin Yu menolak tanpa ragu-ragu. Orang tua itu untuk sementara tidak tahu harus berkata apa. Dalam kesannya, ini sepertinya pertama kalinya ada orang yang berani menolaknya dalam 20 atau 30 tahun. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, lelaki tua itu terus berkata dengan ramah, Jiarong, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang Departemen Intelijen Militer kita, bukan? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang keuntungan dan keistimewaan Departemen Intelijen Militer kita? Tidak, terima kasih, saya merasa bahwa saya hidup sekarang. Lin Yu menolak lagi tanpa ragu-ragu. Orang tua itu tidak bisa berkata-kata lagi. Sepertinya ini pertama kalinya dalam 40 atau 50 tahun seseorang berani menolaknya 2 kali. Lin Yu tidak bodoh. Dia secara alami mengetahui serangkaian keistimewaan dan manfaat besar yang dibawa dengan memasuki Departemen Intelijen Militer, tetapi dia juga tahu bahwa itu juga diperoleh dengan menjilat darah dari ujung pisau. Pembunuhan Han Bing beberapa waktu lalu adalah pertanda jelas. Contoh, sekarang dia sangat puas, bersarang di kulit He Jiarong, makan dan minum, dan seorang istri yang begitu cantik sehingga dia sangat bahagia, tidak perlu mengambil risiko itu. Benar-benar tidak lagi memikirkannya. Nada bicara lelaki tua itu sedikit aneh. Dalam kesannya, ini sepertinya pertama kalinya dia mencoba membujuk orang lain untuk bergabung dengan organisasinya, bukan? Saya ingat bahwa di masa lalu, orang lain memintanya untuk bergabung, jadi kenapa tempat He Jiarong mengubah skripnya? Tidak, terima kasih, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Lin Yu mengembalikan telepon ke Han Bing. Han Bing menatapnya dengan kejam yang tidak tahu baik atau buruk, dan menerima telepon dan dengan cepat berjalan ke samping. Akhirnya, setelah menangani semuanya, Han Bing secara pribadi mengirim Lin Yu kembali ke rumah sakit, dan sebelum pergi, dia mengatakan kepadanya, jika Anda kembali dan memikirkannya, bergabung dengan Departemen Intelijen Militer akan menjadi kehormatan besar bagi Anda. Dan ada banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan. Kami dapat dengan mudah membantu Anda menyelesaikan masalah yang telah diselesaikan. Maaf, saya belum menemukan apapun yang tidak dapat saya selesaikan sendiri. Lin Yu melepaskan kalimat dengan bangga, lalu berbalik dan keluar dari mobil. Kentut, Han Bing berkata getir sambil melihat sosoknya, berpikir bahwa dia bodoh. Aku tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan sebaik itu. Kupikir dia telah menghabiskan banyak uang untuk masuk ke Departemen Urusan Militer. Kekuatan. Setelah Lin Yu kembali ke ruang medis, Sun Qianqian segera memanggilnya dengan manis, Bos, kita tidak punya banyak obat, kita harus cepat. Bosnya yang manis membuat semua pasien di ruangan itu tertawa,
lagi pula, dia dipanggil guru Lin Yuhe pada hari kerja. Aku tahu. Lin Yu juga tersenyum. Tuan, pemilik dua toko sebelah baru saja berkunjung, dan mereka setuju untuk menjual toko tersebut, mengatakan bahwa Anda dapat menandatangani kontrak kapanpun Anda mau. Li Zhensheng juga bergegas dan berkata kepada Lin Yu. Hebat, kata Lin Yu cukup bersemangat. Beberapa waktu yang lalu, Lin Yu berpikir untuk memperluas etalase aula medis, jadi dia meminta Li Zhensheng untuk membantu bos dari dua toko terdekat, tetapi dia tidak berharap mereka setuju dengan mudah. Setelah waktu ini, etalase pusat kesehatan akan ditingkatkan, dan lebih banyak pasien akan ditampung. Dia juga mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak orang untuk membantu di toko. Hari ini ada banyak pasien, jadi Lin Yu pulang sangat larut. Tepat ketika dia pulang, ibu mertua yang sedang menonton keluar dari dapur dengan tergesa-gesa, tangannya penuh tepung. Melihat punggung Lin Yu, dia merasa senang dan buru-buru berkata, Rong, kamu baru saja kembali. Cepat, Yaner ada di kamar mandi, dan dia ingin pakaian dalam. Kamu bisa mengirimkannya secepatnya. Hah? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata, bisakah saya memberikannya? Kamu anak bodoh, apa salahnya mengirimkannya? Kamu adalah suaminya, siapa yang tidak kamu berikan? Li Sukin mengerutkan kening dan sedikit tidak senang, cepatlah, aku sibuk membuat daging babi kukus. Setelah berbicara, Li Sukin berbalik dan pergi ke dapur. Lin Yu menelan ludah dan menelan, merasa sedikit takut. Dia tidak bereaksi sekarang dan hampir melewatkan masalah itu. Ya. Ibu mertua benar. Dia adalah suami Jiang Yan, yang tidak akan dia berikan. Lin Yu menegakkan dadanya dan kembali ke kamar tidur, melihat satu set pakaian dalam renda hitam dan ungu di tempat tidur, dia merasa sedikit gatal dan tidak bisa menahan untuk mengangkat dan menyentuhnya. Sangat licin. Bu, bantu aku mengambilkan celana dalamku. Jiang Yan di kamar mandi tidak mendengar bahwa Lin Yu telah kembali, dan mengira ibunya tidak mendengar, jadi dia membuka pintu dapur lagi dan berteriak. Lin Yu bergegas dan menyerahkan pakaian melalui pintu. Jiang Yan tidak tahu itu dia, tapi mengira itu adalah Li Sukin. Dia hanya membuka pintu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tubuhnya langsung terlihat di depan Lin Yu. Apa? Setelah melihat Lin Yu, Jiang Yan langsung berteriak, lalu membanting pintu hingga tertutup, bajingan mati. Lin Yu berdiri di sana dengan bingung, menjilat bibirnya, menyeringai, dan bergumam, sangat indah. Apa yang terjadi? Li Sukin mendengar teriakan Jiang Yan dan segera lari keluar, dan buru-buru berkata, apa yang terjadi? Bu, bukankah saya mengatakan bahwa Anda harus mengirimkannya kepada saya? Bagaimana Anda membiarkan dia mengirimkannya kepada saya? Jiang Yan di kamar mandi memerah dan sedikit kesal. Dia malu berpikir bahwa Lin Yu baru saja melihat semuanya. Li Sukin mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata tidak senang, saya mengatakan ada apa dengan pasangan Anda, mengapa mereka semua aneh? Mereka milik pasangan tua, apalagi yang bisa membuat Anda malu? Siapa yang bisa mengirimkannya? Apakah ada yang kalian berdua sembunyikan dariku? Jiang Yan begitu dimarahi oleh Li Sukin, dan dia segera sembuh, mengetahui bahwa dia hampir diekspos, dia segera mengangkat hatinya. Jika ibunya tahu bahwa mereka tidak pernah memiliki kamar yang sama, dia akan sangat marah. Bu, saudari Yan lebih konservatif. Lin Yu dengan cepat menjelaskan kepada Li Sukin, kamu tidak tahu, kami telah menikah selama beberapa tahun, dan ketika kami tidur bersama, dia tidak pernah mengizinkan saya menyalakan lampu. Cinta tidak bisa dihidupkan, itu dariku. Li Sukin segera memahami arti kata yang dalam, dan wajah tua itu tersipu. Dia melirik Lin Yu dan segera kembali ke dapur. Lin Yu tertawa, berpikir bahwa dia terlalu cerdas, dan dia membodohi ibu mertua tua dengan satu kalimat. Jika dia sampai ke dasar, dia dan Jiang Yan akan sangat sulit untuk dihadapi.
Jiang Yan sudah mengganti pakaiannya saat ini, dan segera menyeret Lin Yu ke dalam rumah. Wajahnya memerah dan dicubit 2 kali di pinggangnya, dan dia mengutuk, "Mati abnormal, apa yang kamu bicarakan?" "Awalnya, Saudari Yan, bukankah kamu selalu mematikan lampu saat kita tidur? Bisakah kamu tertidur dengan lampu menyala?" "Pokoknya, saya tidak bisa tidur," Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menembak Jiang Yan tegak. "Jempol," berseru, "sosok Sister Yan benar-benar tidak begitu baik. Aku memukulmu sampai mati." Jiang Yan mengambil bantal dan mengejar Lin Yu ke seluruh ruangan dan mulai berkelahi. Beberapa hari kemudian, Lin Yu sedang membantu orang-orang di rumah sakit. Sue Qin masuk dengan senang hati. Setelah melihat Lin Yu, dia sedikit bersemangat. Dia melambai ke Lin Yu dan memasuki ruang dalam. Lin Yu meminta maaf kepada semua orang setelah melihat pasien, "Terima kasih untuk beberapa saat." Setelah berbicara, dia memasuki ruang dalam. Segera setelah dia memasuki rumah, Sue Qin memberikan sepotong informasi kepadanya, dan dengan bersemangat berkata, "Cabang di Beijing telah didirikan, dan pabrik farmasi juga telah membelinya. Persiapan untuk produksi sudah dimulai." Begitu cepat, Lin Yu sedikit terkejut, melirik ke gedung perkantoran baru di Beijing, wajahnya penuh dengan wajah luar biasa. Bangunan ini baru saja dibangun oleh perusahaan milik Tuan Chu. Agar Rongqin Meiyan dapat berpijak di ibu kota secepatnya, Tuan Chu langsung mengambilnya. Karena hubungan keluarganya, banyak dokumen disetujui dengan sangat cepat. Jadi secara alami cepatlah. Nada suara Sue Qin penuh dengan kegembiraan, dan kecantikan Rongqin tumbuh selangkah demi selangkah sesuai dengan visinya. Kemajuan di ibu kota berjalan dengan baik, tapi sayangnya pihak kita jauh lebih lambat. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Meskipun Paman Zhao Dongjun dan Xuan Zhen membayar harga yang seharusnya, bagaimanapun, 3 orang tewas di lokasi konstruksi. Oleh karena itu, bangunan tersebut masih dalam keadaan mati, dan tidak diketahui kapan akan kembali berfungsi. "Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Saya sudah menghubungi Sekretaris Xie. Dia mengatakan beberapa hal baik untuk kami. Selain itu, Sun Dezu dan perusahaannya secara aktif memberikan kompensasi kepada keluarga almarhum. Biro Pengawasan Keselamatan Kerja sudah setuju. Mari kita mulai dalam sebulan." Sue Qin berkata dengan gembira. Sungguh, itu benar-benar hebat. Lin Yu juga penuh kegembiraan, dan semuanya berjalan perlahan kembali ke jalurnya. Tapi saat ini, adegan lain terjadi di sebuah kantor yang dijaga ketat di suatu tempat di ibu kota. "Brengsek, otakmu dimakan anjing." Seorang pria paruh baya dengan setelan hitam dan lencana merah di dadanya menamparkan wajah seorang pria berwajah persegi. "Sial, sial." Pria berwajah persegi itu menunduk dan meminta maaf dengan penuh semangat. Wajah Rao masih sangat tegas dalam situasi ini, jelas dia sudah terlatih dengan baik. "Bukankah kamu pantas mati? Kamu selalu berjanji padaku bahwa dia membuang-buang makanan lunak, tapi sekarang..." Pria paruh baya itu tampak marah, mengambil dokumen di atas meja dan membacanya, dan berkata dengan dingin, "Ketua Perusahaan Kecantikan Qinghai Rongqin, Ketua Rantai Dekorasi He Jiu, Ketua Cabang Kecantikan Beijing Rongqin, lebih penting lagi, si brengsek Chu Yunxi juga salah satu pemegang saham cabang Beijing. Apakah ini limbah yang kau janjikan padaku?" Pria paruh baya itu menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan membanting folder di atas meja. Foto di profil ditembak dan jatuh ke tangan pria berwajah persegi. Pemuda di foto itu tersenyum dan tampan, dan itu adalah He Jiarong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.